aspek ibadah, aspek muamalah, atau aspek akidah belum gitu. Kontrol satu-satu. Kontrolnya itu satu-satu. Kita mulai dari akidah dulu. Kita sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek akidah apa belum? Taunya dari mana? Taunya dari mana? 3 caranya untuk mengetahui sudah mengamalkan Al-Quran. Soal kaitannya dengan akidah itu 3. 1, memilih Islam sebagai agamanya. Panjenengan sudah semua itu. Ya, panjenengan sudah semua. Panjenengan agamanya Islam. Di KTP tulisannya Islam. Berarti panjenengan sudah berakidah Islam. Dari sisi itu sudah berakidah Islam. Karena apa? Karena sudah memilih Islam sebagai agama kita. Terus coba kita lihat yang kedua, akidah. Yang kedua apa? Akidah itu bisa dilihat, akidah seseorang itu bisa dilihat rela diatur Allah. Rela diatur Allah. Nah, panjenengan sejauh mana rela diatur Allahnya? Sudah rela diatur Allah apa masih nawar-nawar? Masih suka nawar-nawar atau bahkan meninggalkan? Gak mau mengamalkan, gak rela diatur Allah, gak rela. Ya. Disuruh sholat sudah rela belum? Alhamdulillah, 5 waktunya sudah, berarti sudah rela. Disuruh puasa Ramadan sudah. Disuruh berinfak sudah belum? Nah gitu. Kalau semakin rela berarti akidahnya semakin bagus. Nanti disuruh zakat sudah rela belum? Sudah ridho belum? Disuruh berbakti kepada orang tua sudah belum? Disuruh memuliakan tetangga, disuruh memuliakan tetangga sudah belum? Nah, kalau yang diperintahkan Allah itu panjenengan sudah rela, artinya sudah mengamalkan, berarti akidahnya semakin bagus. Akidahnya semakin bagus. Ya. Kalau panjenengan buka Al-Quran dan dipelajari, itu perintah Al-Quran yang harus kita amalkan jumlahnya 100 yang harus kita amalkan. Sebaliknya yang harus kita tinggalkan juga 100. Ada 100 perintah dan ada 100 larangan. Dari 100 itu yang sudah kita jalankan berapa? Dari 100 larangan itu yang sudah kita tinggalkan berapa? Semakin banyak yang sudah kita amalkan perintah-perintahnya, berarti kita semakin rela. Semakin rela diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak larangan-larangan Allah yang kita tinggalkan, berarti semakin rela kita diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Yang kedua, cara mengontrol akidah. Nah, yang ketiga, cara mengontrol akidah yang ketiga adalah menjadikan Nabi Muhammad sebagai idola dalam kehidupan kita. Menjadikan Nabi Muhammad menjadi idola dalam kehidupan kita. Nah, ini sejauh mana?
Sungguh pada pribadi Rasulullah itu suri teladan yang baik. Jadi Rasulullah itu dari mulai tidur sampai bangun tidur itu harus kita contoh semua. Kecuali yang pribadi ya. Kecuali yang pribadi. Kalau yang pribadi itu Rasulullah istrinya banyak misalnya, nah itu pribadi ya, tidak harus kita contoh. Tapi Al-Quran juga memberikan kelonggaran. Kalau orang itu kepepet punya persoalan, boleh juga poligami dan kalau kepepet. Kalau tidak kepepet ya tidak usah. Jadi Islam itu enaknya gitu. Ada saatnya bukan tidak boleh, bukan, tapi boleh kalau ada masalah. Seperti Nabi Ibrahim kan gitu. Nabi Ibrahim istri pertamanya kan tidak punya anak. Nah, terus istrinya itu mengajukan Pak dengan nikah lagi. Siapa tahu dengan nikah lagi punya anak. Ini benar kan? Nikah lagi dengan Siti Hajar, akhirnya punya anak Ismail. Ternyata istri pertamanya yang sudah dianggap mandul itu ternyata bisa hamil, lahir Ishak. Akhirnya anaknya Nabi Ibrahim kan dua, Ismail dari istri kedua Siti Hajar dan Ishak dari istri pertama yaitu Siti Sarah. Dan dua-duanya diangkat menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ishak dan Nabi Ismail, masya Allah, soleh. Ya. Nah itu Rasulullah itu kesehariannya harus kita contoh. Jadi kan tidurnya sudah tiru Rasulullah apa belum? Tidurnya dari mulai tidur. Cara makannya, cara makan, cara berkeluarga, cara cari duit, semua harus idolanya Rasulullah. Idolanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bermasyarakat, dalam bermasyarakat itu harus nyontoh Rasulullah. Semangat ibadahnya harus mencontoh Rasulullah. Makanya juga ini menjadi pelajaran tersendiri. Artinya apa? Kita harus belajar. Kalau dalam ilmu agama sirah Nabi, harus belajar sirah Nabi, perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah selama hidup 23 tahun menjadi Nabi dan Rasul itu gimana? Nah ini yang harus kita tiru. Nah kira-kira kita sudah tiru Rasulullah berapa persen? Ya segitu akidah kita. Akidah kita tergantung dari sejauh mana kita sudah meniru, mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bisa dipahami Bapak Ibu cara mengontrol akidah panjenengan. Jadi saya ini akidahnya kira-kira sudah kuat atau belum? Gitu. Lihat, sudah memilih Islam, sudah lewati atur Allah, sudah berapa persen? Sudah mencontoh Nabi, sudah berapa persen? Nah kira-kira akidah kita ya segitu. Kira-kira akidah kita segitu. Nah tiap orang beda-beda. Tiap orang ini dia hadir di sini beda-beda. Nah kalau ingin meningkatkan akidah, tiga aspek itu. Semakin rela diatur Allah, semakin mau menjadikan Rasulullah sebagai contoh dalam kehidupan, berarti akidahnya semakin bagus.
menjaga dan memelihara sholat 5 waktu. Menjaga dan memelihara sholat 5 waktu. Itu dulu, 5 waktu aja. Kalau Bapak Ibu 5 waktunya sudah terjaga, sudah terpelihara. Terjaga itu tidak tertinggal, tidak ada yang ditinggalkan. Terjaga namanya. Terpelihara itu sholat 5 waktunya itu bagus gitu, berkualitas. Namanya terpelihara. Berkualitas itu gimana? Kalau sholat 5 waktu berkualitas itu, satu yang paling gampang berjamaah. 5 waktunya berjamaah. Itu berkualitas. Karena kalau sholat sendiri pahalanya 1, kalau sholat jamaah pahalanya 27, kan berarti kan lebih baik jamaah. Kualitas. Nanti yang kedua agak susah, khusyuk. Wah, 5 waktunya khusyuk apa betul? Lah khusyuk ini susah. Makanya 1 aja dulu, kalau saya 1 aja dulu. Berjamaah apa tidak? Kalau jangan 5 waktunya sudah berjamaah, insya Allah itu sudah terjaga dan terpelihara. Yang kedua, berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini sudah dilakukan belum? Kalau sudah, berarti Anda sudah mengamalkan Al-Quran. Kalau sudah mengamalkan Al-Quran, kira-kira menurut Bapak Ibu ada nggak orang Islam yang tidak berpuasa Ramadan? Ada. Berapa persen? Pernah ada penelitian, ya, pernah ada penelitian itu umat Islam yang puasa itu cuma 65%. 65%. Jadi yang tidak puasa 35%. Jadi kalau ada orang 100, itu 65 puasa, 35 tidak. Ya, jadi belum semua Pak. 80%-nya belum ada. Baru 65. Orang Islam yang puasa itu baru 65. Kalau sholat lebih sedikit lagi. Sholat 5 waktu itu banyak yang tidak sholat. Ya. Sholat 5 waktu menurut penelitian umat Islam itu baru 45. Baru 45, belum ada 10. Jadi jumlah orang Islam se-Indonesia itu berapa? Itu belum ada separuh yang sholat 5 waktunya genap. Ono sing zuhur, asar, isya, maghrib, isya, sholat subuh orang. Berarti kan belum genap. Ada yang maghrib, isya, subuh, zuhur, asar tidak, karena kerja. Alasannya karena kerja. Nggak bisa sholat. Macam-macam alasannya. Tapi menurut penelitian itu 45%. Kalau puasa sudah lebih banyak, 65%. Jadi ada yang puasa tapi nggak sholat. Ada yang puasa tapi sholatnya tidak genap gitu, ada gitu. Karena 60% kan berarti banyak. Sementara yang sholat 45%, berarti yang tidak orang puasa tidak sholat 20%. Banyak juga. Ya, itu kontrolnya. Yang ketiga, kontrolnya berinfak. Panjenengan sudah berinfak apa belum? Ya. Terus nanti dilanjutkan dengan zakat. Pertama infak dulu, kemudian dalam 1 tahun nanti mengeluarkan zakat. Nah, berinfak itu kapan? Nah, berinfak itu ukurannya ya, ukuran berinfak itu kalau dapat duit, itu aja. Kalau dapat duit mengeluarkan 2,5%, nah itu namanya infak. Jadi tidak harus setiap hari. Kalau yang saya tahu, infak itu tidak harus setiap hari, setiap dapat. Kalau dapatnya setiap hari ya berarti setiap hari gitu.
sudah belum? Kalau sudah, berarti panjenengan sudah mengamalkan Al-Quran dari aspek ibadah. Nanti kalau 1 tahun kok terkumpul ya senilai kira-kira 85 juta. 85 juta. Kenapa 85 juta? Saya hitungnya begini. Nisab zakat harta itu 85 gram emas murni. 1 gramnya saya hitung 1 juta.